Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Kepada segenap sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama dimanapun berada, dan juga kepada netizen yang berkesempatan menyaksikan tayangan Ngaji Turos, program yang sudah dilaksanakan oleh Kepala Bidang Keagamaan di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan Ngaji Turos yang menjadi identitas dari ajaran Nahdlatul Ulama, ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan pagi hari ini yang kebetulan mengisi adalah saya dengan tema sintesis pemikiran Abdullah bin Bayyah, Muslim itu harus kaya. Kalimat ini merupakan kalimat yang provokatif, yang dibangun untuk menjadikan seseorang yang mendengar atau membaca kalimat ini itu dia mendapatkan semacam stimulan. Apa sih yang penting di balik kalimat tersebut? Sebenarnya kalau kita amati kalimat Muslim itu harus kaya, ini bisa kita telisik lebih dalam. Karena kalau kita mencerna kalimat ini secara langsung tanpa pemikiran yang lebih lanjut, tentunya negatif yang akan kita dapatkan. Karena seolah-olah dalam tanda kutip orang-orang Islam itu harus kaya. Kalau tidak kaya berarti tidak baik. Ini tentunya pemikiran yang kurang tepat. Karena memang kaya dan miskin itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana laki-laki, perempuan, usia, kaya, miskin, kemudian nanti akan menjadi orang yang beruntung atau orang yang celaka, itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja takdir itu ada yang disebut dengan takdir mu'allaq, ada yang disebut dengan takdir mubrom. Takdir mu'allaq dan takdir mubrom ini kalau kita pahami ternyata mempunyai korelasi dengan statement yang dibangun oleh Abdullah bin Bayyah, Muslim itu harus kaya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus pahami dulu bahwa di dalam takdir Allah itu menghendaki, innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu itu pasti sesuai dengan kehendaknya, dengan takdirnya. Tentunya takdir yang di sini itu takdir yang ada, istilahnya itu paten, tidak akan dirubah oleh Allah. Dan ada takdir itu yang bisa dirubah. Karena di dalam ayat lain Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah itu bisa menghapus apa yang ada catatan di Lauhil Mahfudz dan juga bisa menetapkannya. Kita tahu bahwa Lauhil Mahfudz itu tempat di mana catatan mulai makhluk sejak Allah menciptakan
manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang terakhir sebelum hari kiamat, itu semuanya sudah ada catatan di sana. Nah, catatan amal di sini itu oleh Allah ada yang ditetapkan, ada juga yang dirubah. Yang dirubah itu namanya yamhu, yang ditetapkan namanya yusbit. Yang mana yang bisa dirubah, yang mana yang tidak bisa dirubah, ini hanya Allah yang mengetahui. Kita sebagai manusia tidak tahu. Kita hanya diperintah untuk melakukan ikhtiar. Untuk melakukan usaha. Usaha agar takdir Allah kepada kita ini adalah takdir yang terbaik bagi kita. Di antaranya adalah takdir bahwa kita ditakdir menjadi orang Islam sebagai muslim yang mendapati anugerah berupa status kaya. Nah, kaya ini sendiri itu dibedakan, ada kaya dalam ilmu, ada kaya dalam harta, ada kaya dalam hati. Ketiganya ini merupakan bisa dikatakan sebagai kaya, tetapi tiga-tiganya ini mengerucut pada suatu hal yang berbeda. Kalau disebut kaya ilmu, itu berarti orang yang bisa jadi dia itu miskin secara harta, tetapi secara ilmu dia kaya. Sebagaimana salah satu ulama yang dijadikan panutan kita di dalam bermadzhab fikih, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu secara finansial beliau termasuk kategori orang yang tidak kaya. Saya sebut miskin itu kok kurang adab gitu. Saya sebut tidak kaya beliau. Tetapi secara ilmu hampir tidak ada yang meragukan. Bahkan beliau ini dinobatkan sebagai mujaddid, sebagai pembaharu. Ulama yang menjadi pembaharu pada abad kedua Hijriah. Itu Imam Asy-Syafi'i. Hal ini karena beliaulah yang merumuskan, beliaulah yang menulis, beliaulah yang menetapkan sebuah metodologi dalam menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Al-Quran dengan piranti ilmu yang disebut dengan ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih itu termasuk yang pertama beliau yang menulis itu adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Begitu hebatnya ilmunya, saking kedalaman ilmunya Imam Asy-Syafi'i, beliau itu dulu ketika belajar ngaji gitu, itu agak berbeda dengan saat ini. Saat ini ketika ada santri atau ketika ada mahasiswa atau siapa saja yang ingin mengaji, maka dia ingin datang itu dalam keadaan orang yang tidak tahu dan mengaji agar tahu. Kondisi ini berbeda dengan dulu. Kalau tradisi ngaji dulu, era zaman Imam Asy-Syafi'i, orang ngaji, Imam Syafi'i ngaji itu dulu kepada gurunya, namanya Imam Malik bin Anas. Itu sebelum ngaji, Imam Syafi'i itu sudah mentelaah, mengkaji, terus kemudian menghafalkan teks narasi dari kitab yang sudah dikarang oleh Imam Malik, yaitu kitab Muwatta. Jadi Imam Syafi'i waktu itu usianya masih sangat belia. Dikatakan usianya sekitar 15 tahun. Beliau menghafal kitab Muwatta. Dan sebelum ngaji kitab dihafalkan dan juga difahami secara komprehensif. Akhirnya ketika beliau ngaji ke Imam Malik, beliau itu ternyata sudah sangat hafal dan sudah sangat tahu terkait dengan isi dari kitab itu. Iya, tidak apa-apa dari kalau kaidahnya atau di dalam ahli sunnah wal jamaah itu,
ketika ada ngaji itu prinsipnya yang dibangun itu adalah wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Artinya apa? Ketika ada yang datang, dia mau ikut ngaji, maka tafassahu fil majalisi. Maka berilah dia itu tempat agar dia juga bisa ikut mengaji. Itu prinsip yang dibangun, yang kita lestarikan, dan itu bersumber dari Al-Quran. Wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu lakum. Ketika nanti sudah qori itu yang ngaji atau ustadz atau kiai atau ulama, kalau dia sudah bilang wallahu a'lam bishawab, sudah selesai nanti, ya berarti kalian bubar. Wa idza qila suzu fangsuzu. Kalau masih ada orang yang ketika ngaji dikasih tempat, dia datang, duduk dan mendengarkan dan juga ikut mengaji, ketika nanti selesai dia bubar. Kalau masih ada yang seperti itu, maka yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Maka orang yang seperti itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka kita patut untuk kita syukuri bahwa tradisi itu masih ada di Wonogiri. Buktinya hari ini masih ada teman-teman dari mahasiswa yang ikut mengaji di kajian kitab Turos ini. Jadi kitab yang saya bedah atau yang kita kaji pada pagi hari ini itu adalah kitab namanya Maqasidul Mu'amalat wa Marasidul Waqi'at. Nah, ini adalah suatu kitab karya monumental, pengarangnya namanya Abdullah bin Bayah. Abdullah bin Bayah itu lahir dari kota desa ya, bukan desa mungkin kalau di sini kalau masih pelosok desa tapi masih pelosok lagi, apa itu namanya? Dusun ya. Dusun mungkin dusun yang terpencil, itu ada di gurun, ada di tengah-tengah gurun, di suatu perkampungan kecil sekali. Di sana itu terkenal dengan daya hafalannya yang sangat kuat. Termasuk Syekh Abdullah bin Bayah itu usia 10 tahun sudah khatam Al-Quran, hafal. Dan ketika itu beliau mengkaji kitab-kitab sampai akhirnya beliau ini termasuk salah satu orang yang paling pandai di daerah situ. Nah, singkat cerita, Abdullah bin Bayah ini sempat diangkat menjadi Qadil Qudot. Qadil Qudot itu hakim. Hakim tapi pimpinannya hakim. Kalau di sini bisa dikatakan seperti jaksa agung. Diangkat jaksa agung dan pernah juga diangkat sebagai wakil perdana menteri di negara namanya Mauritania. Pernah dengar negara Mauritania? Mauritania itu tetangganya Libya, tetangganya Tunisia. Kira-kira di daerah mana itu? Itu bukan masuk benua Asia, itu maksudnya di benua Afrika. Tepatnya di Afrika bagian utara. Jadi kalau kita lihat Jazirah Arab itu di Timur Tengah. Kenapa disebut Timur Tengah sih? Timur Tengah itu kan Middle East ya. Jadi timur itu East, tengah itu Middle. Jadi orang Barat itu menyebutnya Middle East. Kenapa disebut begitu? Karena dia itu timur tetapi masih tengah. Kalau kita lihat Asianya itu Asia Tengah atau Asia Barat. Tapi kalau orang Barat melihat dia itu bagian timur. Karena Western itu kan ada Amerika, ada Eropa. Disebutnya Timur Tengah. Nah, di Jazirah Arab itu membentang mulai dari yang paling selatan itu adalah Yaman, kemudian Saudi Arabia, kemudian Syria, kemudian Lebanon, kemudian Palestina. Saya tidak sebut Israel karena pencuri negara itu. Sebetulnya dia itu nggak punya negara tapi mengklaim mendirikan negara di atas negara. Ada Palestina, terus kemudian itu ada Yordania, ada Jordan, terus kemudian nyebrang laut. Nah, nyebrang laut itu namanya Bahrul Ahmar atau Laut Merah sampai di benua Afrika. Nanti akan berlabuh di negara namanya Mesir. Mesir nanti kalau geser ke selatan itu ke Sudan, tapi kalau geser ke utara itu ke Tunisia. Nanti nyebrang pinggir lagi Libya, setelahnya lagi Mauritania, nanti ke barat terus sampai paling barat ujung namanya Maroko.
Nah, Maroko ini disebutnya di Jazirah Arab disebutnya adalah Maghrib. Maghrib itu diibaratkan adalah negara atau daerah yang paling barat. Itu Maroko. Nah, Jazirah Arab itu semuanya itu adalah mayoritasnya Muslim. Mereka bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Arab. Nah, itu sejarahnya Abdullah bin Bayah, pengkaji dari kitab Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqiat. Akhirnya beliau diangkat menjadi wakil Perdana Menteri dan beliau ini diundang untuk mengisi seminar-seminar. Hingga pernah diundang itu di Saudi Arabia. Waktu itu Saudi Arabia ada sebuah konferensi tingkat dunia ulama, ada namanya Majma'ul Ulama ya. Itu perkumpulan ulama sedunia. Dan akhirnya Abdullah bin Bayah karena kecerdasan dan kealimannya di bidang al-iqtisad al-islami, ekonomi Islam, akhirnya beliau ini diangkat menjadi salah satu wakil dari ketua umum perkumpulan ulama sedunia yang membidangi bagian al-iqtisad al-islami atau ekonomi Islam. Itu pengarang dari buku Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqiat. Buku itu sebetulnya sudah saya siapkan, tapi namanya lupa itu. Wa ma ansani Allahu illa syaiton. Jadi tadi itu saya telah dilupakan oleh setan, sehingga kitab yang sudah saya siapkan itu ternyata ketinggalan. Baru ingat ketika saya turun tadi dari mobil, astagfirullahaladzim, kitab saya ketinggalan. Ya sudah, tapi karena sudah terjadwal dan harus ngaji, ya saya ngaji. Kenapa saya berani meskipun kitab saya ketinggalan? Ya karena kitab Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqiat ini sudah pernah saya kaji dulu sebelum mungkin 2 tahun yang lalu ketika pandemi ya. Itu atau mungkin sebelum pandemi itu saya rutin ngaji kitab itu. Dan juga Maqasid Muamalat ini termasuk yang saya angkat dalam disertasi saya. Disertasi saya itu terkait dengan Maqasid Muamalat karyanya Abdullah bin Bayah. Kitab waktu itu saya beli, saya cari di Indonesia belum ada. Saya cari PDF-nya nggak ada. Bahkan ketika saya waktu itu ada umroh plus ke Turki, saya ketika ke Turki itu saya cari toko kitab. Ketika di Istanbul nggak ketemu. Ketika saya umroh, saya di Mekah, saya cari nggak ketemu. Di Madinah, saya cari nggak ketemu. Kitab ini kenapa susah sekali? Apa nggak boleh beredar gitu? Ternyata kitab itu dicetak di London, di Inggris. Tapi kitab itu merupakan kitab kumpulan dari beberapa tulisan-tulisan karya tulis ilmiahnya Syekh Abdullah bin Bayah dan tanya jawab ketika beliau berinteraksi dalam seminar-seminar beliau. Tepatnya kitab itu pertama kali di launching itu di provinsi namanya Alexandria. Pernah dengar Alexandria? Nama apa itu? Nama orang, nama artis ya. Ya, Alexandria itu kalau di Mesir ada namanya provinsi Muhafadzah Iskandariyah. Itu provinsi Alexandria. Itu salah satu provinsi yang tercantik di Mesir karena di Alexandria itu tidak hanya keindahan pantainya yang memukau, tapi juga orang-orangnya. Karena di Alexandria itu perempuannya itu blasteran Arab dan Perancis. Jadi kalau orang Perancis itu kan rambutnya pirang, terus kayak bule, kulitnya nggak bagus. Tapi kalau perempuan Iskandaria itu kulitnya kulit Arab, mancungnya mancung hidung Arab, tapi rambutnya itu agak kepirang-pirangan seperti orang Perancis. Dan matanya itu agak biru. Bukan pakai softland ya, tapi itu asli. Ya, itu perempuan Iskandar sangat biasa. Ya, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau nggak dilihat langsung. Nah, di Iskandaria itu dulu si Abdullah bin Bayah ini beliau pernah diundang dalam seminar internasional di Alexandria University namanya Jami'atu Iskandaria. Beliau diundang dan beliau mendapatkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa dan dari audien yang hadir waktu itu. Sehingga
beliau waktu itu mengatakan bahwa ini akan saya bukukan. Dan dari hasil diskusi, dari hasil penelitian itu akhirnya dibukukan beliau, disebut dengan Maqasidul Muamalat. Dan ternyata orang pertama kali yang menggunakan terma Maqasid al-Muamalat ini adalah Abdullah bin Bayah. Belum ada di dunia yang mendahului beliau. Makanya kenapa ini saya angkat dalam disertasi saya waktu itu. Akhirnya saya cari dan saya kontak teman saya yang ada di Mesir, di Kairo. Tolong carikan kitab ini apakah ada. Alhamdulillah di Kairo itu sudah ada. Jadi di Kairo sudah ada, langsung saya udah beli. Langsung saya beli waktu itu. Ini harganya sekian $, itu. Udah nggak apa-apa beli aja. Karena itu sebagai buku rujukan utama dalam disertasi saya. Akhirnya saya beli dan itu dikirim ke Indonesia. Saya telah, saya kaji. Jadilah disertasi saya. Ketika saya masuk dalam munakosah disertasi itu, penguji saya Profesor Abu Zahra, salah satu pengisi di TV 9 dan di TVRI Surabaya. Prof Zahra itu kebetulan beliau dari penguji saya, penguji disertasi saya. Saya dikatakan, Anda ini memakai istilah yang baru. Anda ini berani memakai istilah itu. Apa konsekuensinya seperti itu? Karena yang biasa menggunakan istilah yang baru itu harus orang yang sudah paling tidak bergelar doktor atau profesor lah. Sedangkan saya ini baru mahasiswa doktor, belum S3, belum selesai. Saya digitukan terus akhirnya, mohon maaf Prof, saya ada bukunya yang mengkaji tentang Maqasid Muamalah. Saya tampilkan bukunya itu dan kemudian dikatakan oleh beliau, wah Anda pertama yang mengajukan ini sebagai sebuah penelitian. Dan itu mungkin yang melatar belakangnya akhirnya udah ini direkomendasikan begitu. Itu singkat ceritanya. Makanya bukunya itu saya kaji dan saat ini sampai hari ini juga ini termasuk yang saya tekuni dalam bidang Maqasid Muamalah. Makanya ketika ketinggalan ya sudahlah, separuhnya sudah ada di sini insya Allah. Saya lanjutkan. Jadi beliau ini ketika mengkonsep ada kalimat Muslim itu harus kaya. Itu ternyata beliau tidak bermaksud menyudutkan bahwa berarti orang-orang Muslim yang miskin itu adalah orang-orang Muslim yang termarginalkan. Oh tidak. Kalau kita buka kitabnya, kalau kita baca kitabnya, kalau kita kaji, kita akan mengetahui ternyata yang dimaksud beliau Muslim itu harus kaya. Itu adalah menjadi Muslim itu tidak boleh menjadi peminta. Artinya apa? Sekarang itu banyak juga loh. Orang itu yang mungkin kaya tapi mentalnya masih mental miskin. Buktinya apa? Masih rajin untuk mengajukan proposal. Sudah kaya tapi ketika ada gratisan mau nggak? Nggak nolak pasti. Padahal dia itu jangankan gratisannya. Dia ngasih orang aja mampu. Nah kalau dia berpikirnya itu orang kaya, ya sudahlah yang gratisan itu biar dipakai atau diambil oleh orang yang membutuhkan atau yang tidak kaya. Tapi kan enggak. Banyak enggak yang orang seperti itu? Banyak. Orang kaya tapi mentalnya masih mental miskin. Jadi kalau ada gratisan, kalau ada proposal itu masih aktif untuk mengajukan. Bantuan maksudnya ya. Padahal sebetulnya dirinya itu harusnya menjadi membantu, jadi bukan untuk dibantu. Tapi masih mentalnya seperti itu. Nah ini yang oleh Abdullah bin Bayah disoroti. Kemudian beliau memformulasikan bahwa di dalam Islam itu terkait dengan kaya itu ada 3 caranya. 1 disebut dengan iddikhar, 2 disebut dengan iktinas, dan 3 disebut dengan ihtikar. Ini kisi-kisi atau strategi kalau mau menjadi kaya. Kamu mau pilih yang mana? Menjadi kaya itu, apakah mau menggunakan strategi namanya adalah iddikhar, atau strategi namanya iktinas, atau strategi yang namanya ihtikar. Dari 3 strategi ini nanti yang akan saya sampaikan sampai akhir di kajian kali ini. Yang pertama ini adalah iddikhar.
Iddikhar ini merupakan suatu upaya bagi seseorang itu mengupayakan harta yang dimilikinya itu tidak stagnan, tidak mandek, tetapi hartanya itu diproduktifkan. Kalau diproduktifkan itu diapakan? Diinvestasikan, betul. Diinvestasikan. Jadi sebuah harta, kalau misalkan sampan itu punya uang 500.000, kalau 500.000 itu digunakan beli fashion atau beli gadget, ya habislah langsung. Tapi kalau 500 itu kira-kira kalau digunakan untuk usaha. Kalau usaha nggak bisa mungkin dibelikan reksadana. Atau dibelikan, reksadana itu kan murah ya. Bahkan 10.000 aja sudah dapat. Kalau 500.000 sudah dapat. Reksadana dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, 500 itu bisa berkembang. Dan nanti ketika bagi hasil pasti akan mendapat keuntungan. Orang yang punya pemikiran seperti itu berarti dia punya pemikiran iddikhar. Tapi investasinya lewat reksadana. Ada juga yang investasinya real seperti yang dilakukan oleh konsep yang dibangun oleh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ketika beliau bermimpi, masih ingat apa itu mimpinya? Beliau melihat ada apa? Ada rembulan. Terus kemudian sujud. Ya. Itu yang mimpi yang menandakan bahwa nanti saudara-saudaranya akan datang, terus kemudian orang-orang itu akan melakukan penghormatan, bahasanya dengan sujud. Tapi yang mimpi yang lain yaitu mimpi yang dialami oleh temannya ketika ada di penjara. Terus kemudian mimpi itu disampaikan kepada Nabi Yusuf. Dan takwil mimpi itu ternyata akan terjadi paceklik, akan terjadi kekurangan pangan. Dan sebelum terjadi itu akan terjadi gemah ripah loh jinawi. Yaitu di mana orang itu akan mendapatkan pertanian yang sangat subur sekali. Maka Nabi Yusuf itu melakukan konsep iddikhar. Yaitu dengan cara apa? Menginvestasikan dari hasil pertanian itu untuk sesuatu yang tidak habis. Yaitu dengan cara apa? Itu disimpan di lumbung atau mungkin dititipkan kepada petani. Petani itu mempunyai penyimpanan yang sangat bagus. Kalau dulu itu menyimpan gabah itu nggak di sak, tapi di lumbung. Kalau pernah tahu rumah orang yang kuno itu ada loteng, tahu loteng? Nah, loteng itu biasanya terus di situ digunakan ada seperti kayu yang tengahnya itu bolong, berlubang. Nah, itu biasanya digunakan untuk naruh gabah dan gabahnya ditaruh di loteng. Itu ternyata lebih kuat kalau hanya ditaruh di sak yang bisa jadi ketika dalam waktu tertentu itu gabahnya akan menjadi jamuran. Tapi kalau ditaruh di situ enggak. Nah, dulu ketika itu Nabi Yusuf meminta agar gabah itu yang dipanen, hasil panenan itu ada yang disimpan, ada yang dimakan. Dan ternyata ketika jatuhlah waktu paceklik, simpanan itu bisa diberdayakan dan masyarakat tidak kelaparan. Begitupun Anda ketika Anda ini sudah punya planning, nanti ke depan saya itu mau apa? Apakah saya harus bekerja sebagai pegawai, ataukah saya ini menjadi pekerja sebagai entrepreneur, ataukah saya ini melanjutkan usaha orang tua? Semuanya itu belum terpikirkan mungkin. Tapi sebagian juga ada yang sudah memikirkan. Bahkan ada juga yang sudah mulai melakukan investasi. Ada mahasiswa itu yang dia ini sudah melakukan investasi dengan membuka usaha. Di antaranya ada yang buka warung kecil, atau mungkin bisa es teh desa atau apa itu ya, yang sekarang lagi marak begitu. Itu salah satu bentuk iddikhar. Kenapa? Nanti suatu ketika dia pasti akan mendapatkan, bisa mengembangkan, dan ketika beliau butuh dia juga bisa menggunakan. Itu disebut konsep iddikhar.
Itu bisa orang yang seperti itu, saya yakin dia nanti suatu saat akan mendapatkan hasil yang diinginkannya. Bisa jadi dia menjadi semakin kaya. Itu konsep yang pertama, iddikhar. Yang kedua itu adalah konsep iktinas. Iktinas itu apa? Menyimpan. Kalau orang dulu itu masukkan uang di celengan. Kalau orang sekarang itu naruh uang di ngisor bantal. Atau ditaruh di lemari, taruh di keropak. Kalau orang modern mungkin ditaruh di rekening ya, taruh di rekening. Tapi karena sangat mudah rekening itu ada m-banking, ya pengennya check out terus saja. Jadi nggak jadi iktinas, jadinya malah rajin belanja, tidak malah rajin menabung. Nah, iktinas itu juga bisa, tapi iktinas itu nanti akan bertemu dengan namanya inflasi. Kamu misalkan nabung setiap hari, misalkan ini setiap hari 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, satu bulan dapat 300.000. Kalau satu tahun dapat 3.600.000. Misalkan ini. Terus kemudian hasil tabunganmu itu, kalau dulu 10.000 itu sudah bisa beli bakso, es teh, plus lontong, plus kerupuk. Ternyata baru 5 tahun 10.000 hanya dapat bakso. Kalau plus es teh harus nambah. Itu yang disebut dengan inflasi. Jadi kalau kamu nabung bentuknya uang, itu masih rugi. Nah, kalau ingin aman, nabung itu jangan bentuk uang, tapi bentuk properti. Nah, properti bisa emas atau tanah. Kalau itu aset yang seperti itu pasti naik. Sawah itu juga bagus. Apalagi sekarang ini Indonesia dengan presidennya Pak Prabowo ingin menjadikan negara Indonesia ini sebagai surplus pangan. Ya. Jadi ketahanan pangan Indonesia ini sangat kuat. Baru-baru ini Thailand itu sampai protes. Negara Thailand itu protes ke Indonesia karena sudah menyediakan 6 juta ton beras. Indonesia itu sudah sejak dulu, sudah sejak eranya Pak SBY sampai Pak Jokowi, itu setiap tahun pasti impor beras ke Thailand dan jumlahnya semakin naik. Terakhir di era Jokowi itu 6 juta ton impor dari Thailand. Gebrakan dari Menteri Pertanian saat ini dan dukung penuh oleh Pak Prabowo, Indonesia harus menjadi negara dengan ketahanan pangan. Akhirnya apa? Stop impor beras. Indonesia ternyata hanya mengimpor 800.000 ton. Berarti yang 5.200 ton itu nggak diambil. Thailand akhirnya kelabakan. Dia sudah kadung banyak dan berasnya melimpah-limpah. Kalau hukum ekonomi, kalau terjadi banyak barang, fungsi penawaran, maka yang terjadi apa? Harga akan turun. Dan dia gak mau rugi. Akhirnya Thailand, ini gimana Indonesia? Kami sudah menyediakan beras itu sudah melimpah. Biasanya kan Indonesia selalu impor dari kami. Kenapa ini gak impor gitu? Ya kami ingin memberdayakan petani kita. Makanya bisa kita tanya ke bapak-bapak petani. Itu ternyata alhamdulillah harga gabah dan beras itu relatif stabil. Tidak seperti dulu ketika panen raya mesti harga gabah itu jatuh. Sekarang enggak. Ataupun jatuh berkurangnya enggak terlalu lah. Masih di atas 5.000-an. Dulu itu kalau panen sudah sampai 3.000 sampai kasihan sampai kadang-kadang modal dengan hasil itu lebih tinggi modal. Nah, tapi yang panennya lebih awal saat ini wah itu luar biasa. Kemarin itu sampai ada yang ya alhamdulillah bersyukur cerita ke saya gade-gadenane lunas kabeh. Katanya kok bisa itu gara-gara gabahnya laku per kilonya sampai 8.500 per kilonya waktu panen itu. Nah ini kan luar biasa. Jadi itu masuk dalam konsep iktinas ya. Jadi iktinas yang kita itu menabung tapi dalam bentuk properti yang tidak berkurang nilainya.
Kalau kita menabung dalam bentuk uang, terkena inflasi. Pasti akan menurun nilainya. Maka fungsi iktinas itu penting juga. Dan yang ketiga itu adalah strategi namanya ihtikar. Ihtikar itu apa? Ihtikar itu menimbun. Jadi ketiga-tiga ini seolah-olah semuanya ini merupakan konsep untuk menjadi orang kaya itu bisa menjadi orang kaya itu melalui strategi namanya iddikhar, iktinas dan ihtikar. Tapi ihtikar ini dia menyimpan tetapi mendolimi orang lain, yaitu dengan cara menimbun. Contoh misalkan ada orang itu tahu bahwa ketika bulan puasa kebutuhan pokok itu pasti naik. Karena orang siapapun itu yang biasanya makan itu biasa-biasa saja lauknya. Ketika sudah Ramadan itu buka puasa, paling tidak makannya itu standarnya dinaikkan. Ya enggak gitu? Pasti itu begitu. Kalau biasanya lauknya tempe, kerupuk, paling tidak ketika buka puasa ya adalah telur atau ikan atau ayam begitu. Ini bukti bahwa ada suatu perubahan kebiasaan di masyarakat kita. Lah ini yang dilirik oleh muhtakir. Muhtakir itu orang yang menimbun. Oleh muhtakir ini akan dikatakan wah ini peluang ini. Maka dia akan nyetok. Dia nyetok karena dia punya gudang yang sangat banyak dan dia akan nyetok kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan pokok akan di stok sama dia dan ketika terjadi kelangkaan yang terjadi hukum ekonomi, ketika barang itu langka, permintaannya semakin tinggi, yang terjadi adalah harga semakin mahal. Di saat harga sudah mahal, dia akan mengeluarkan barang yang ditimbun itu. Nah itulah yang disebut dengan strategi ihtikar. Kalau ada orang punya prinsip seperti itu, yaitu termasuk dia menggunakan strategi ihtikar. Dari tiga ini ada konsep iddikhar, ada konsep iktinas dan ada konsep ihtikar. Yang dua ini diperbolehkan, yang satu itu diharamkan, itu dilarang. Iktinas itu boleh menabung, tapi ya menabung itu yang nanti di suatu saat tidak rugi lah. Kalau iddikhar jelas itu investasi untuk masa depan. Tiga konsep ini merupakan suatu yang dibangun oleh Abdullah bin Bayah agar Muslim itu bisa menjadi kaya ini menggunakan dua jalur, yaitu dengan iddikhar dan iktinas. Terus bagaimana kalau orang itu melakukan transaksi misalkan jualan? Jualan itu masuk dalam kategori transaksi yang disebut dengan iddikhar, investasi dia. Karena investasi itu juga memasukkan transaksi jual beli, sewa menyewa, apapun itu bisa. Makanya penting mahasiswa atau siapapun saat ini itu memikirkan masa depan. Kenapa? Karena al-muslim al-qawi itu afdalu minal muslim ad-dhaif. Muslim yang kuat dalam tubuhnya, kesehatannya, finansialnya, itu jelas lebih utama daripada muslim yang lemah. Abu Hurairah saja, tahu Abu Hurairah ya? Abu Hurairah itu siapa? Sahabat Rasulullah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat Rasulullah yang tidak punya pekerjaan. Sahabat Nabi yang tidak punya pekerjaan, kalau dia tidak pernah bekerja, pertanyaannya, lantas dia pernah makan dari mana? Kamu katakan meminta? Enggak. Karena Abu Hurairah tahu ada hadis Rasulullah bahwa orang yang meminta itu nanti laisa lahu quz'atul lahmin. Orang peminta itu nanti dia di akhirat dia itu tidak punya daging. Jadi seperti tengkorak yang berjalan. Orang yang peminta-minta itu. Jadi makanya hati-hati yang suka minta-minta itu. Nah, yang suka minta-minta itu. Nah kalau minta sama orang tua gimana? Wah kalau itu beasiswa itu. beasiswa orang tua itu. Peminta-minta itu nanti di akhirat laisa lahu quz'atul lahmin. Dia nggak punya daging.
Hanya tulang-tulangnya saja. Maka Abu Hurairah nggak mau dia. Tapi meskipun Abu Hurairah tidak bekerja, dia tidak meminta. Lantas makannya dari mana? Kalau ada yang ngasih. Abu Hurairah pun nggak punya tempat tinggal. Dia tinggalnya itu di sufah namanya. Bukan di masjidnya tapi di sufah. Ya. Sufah itu di serambi masjid. Dan Abu Hurairah itu termasuk salah satu minal muksirin. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Saking banyaknya hadisnya Abu Hurairah itu sampai beliau mengatakan bahwa seumpama hadis itu saya sebar semuanya. Ada hadis-hadis itu yang sifatnya adalah rahasia dan juga fitnah. Laubastu lakutiat unuki. Seumpama kok saya sebarkan hadis itu, taruhannya leher saya ini sudah dipotong. Karena Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa fulan itu nanti anaknya, keturunannya dari itu akan menjadi orang yang paling bejat. Pernah itu disampaikan Rasulullah. Bahkan kamu membunuh keturunannya itu lebih utama daripada membunuh 100 orang kafir. Lah itu seumpama disampaikan ke orangnya, kamu tadi disampaikan Rasulullah bahwa kamu itu adalah orang yang keturunanmu akan menjadi orang yang paling bejat. Wah itu kan bisa Abu Hurairah, kamu penyebar fitnah, bisa-bisa dibunuh dia. Nah Abu Hurairah ini, beliau meskipun tidak bekerja, tidak pernah meminta. Abu Hurairah ini, beliau dulu itu pernah waktu di dalam sebuah hadisnya itu beliau pernah suatu ketika itu sampai jatuh. Jadi tiba-tiba yarhamukallah. Kalau ada yang bersin itu kan ya dijawablah yarhamukallah. Yahdikumullah. Abu Hurairah itu pernah ketika jalan itu tiba-tiba dia langsung jatuh. Dikiranya ada sahabat Umar. Sahabat Umar itu datang, terus dikiranya, wahai Abu Hurairah, apakah kamu itu sedang kumat? Kumat maksudnya, jangan-jangan Abu Hurairah ini punya penyakit epilepsi. Dikiranya ayan, epilepsi, jadi lagi kumat. Sehingga lehernya itu dipegang sama Umar. Dan kemudian ditanya, wahai Hurairah, kenapa kamu? Apa kamu ini? Coba tolong ambilkan. Biasanya kalau ada orang epilepsi itu dikasih apa? Biasanya dikasih sesuatu yang itu bisa mencegah agar giginya itu tidak menggigit lidahnya sendiri. Jadi dikasih sendok atau dikasih apa gitu. Nah ini udah dikasih itu. Kata Abu Hurairah, saya itu enggak epilepsi, saya itu sampai terjatuh itu karena saya 3 hari belum makan dan perut saya ini isinya hanya air. Jadi kalau lapar minum air, nggak pernah minta karena tahu kalau minta tadi apa, laisa lahu qus'atul lahmin. Kalau nanti saya minta-minta, saya nanti di akhirat itu menjadi orang yang tidak punya daging tapi orang yang kayak tulang-tulang saja. Setelah tahu itu kemudian sahabat itu rajin. Artinya ketika ada Abu Hurairah itu mau misalkan datang ke Umar, datang ke Ja'far gitu. Ada datang ke Umar. Wahai Umar, saya ada mau tanya tentang ada suatu ayat. Mangan sih. Setelah mangan, udah diajak. Terus ketika datang, nah yang paling peka ketika ada Abu Hurairah datang itu namanya Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib itu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ja'far itu orang yang paling peka. Jadi kalau ada Abu Hurairah datang, belum ngomong itu sudah, ayo makan dulu. Kan memang Abu Hurairah tidak mau minta makan. Dia memang ingin diskusi tentang ayat. Tapi tahu di balik itu ya tujuan utamanya karena beliau belum makan. Jadi itu sahabat, kekeluarganya sangat luar biasa. Alhamdulillah
kekeluargaan yang tercermin di sahabat yang begitu kental, itu termasuk yang mewarisi, itu adalah Indonesia. Dan kita patut bersyukur Indonesia yang paling kental, persaudaranya itu adalah orang Jawa yang tinggal di desa. Tinggal di desa. Rasa hedonisme, rasa individualismenya itu nggak ada kalau di desa itu. Jadi kekeluarganya kental. Dan ini bukan kok hanya anggapan saja, bukan kok hanya anggapan saya. Ada sebuah penelitian dari US, dari Amerika. Itu namanya global itu GFI. Cuman saya lupa itu singkatannya apa. Nah, dia itu suatu semacam LSM tapi dia tingkat dunia. Dia ini meneliti di 22 negara yang masuk dalam G20. Kalau di G20 itu Indonesia masuk. Indonesia di G20 nomor berapa? Indonesia itu kekuatan ekonominya nomor 16. Kita itu di bawahnya Korea Selatan. Kita di atasnya Arab Saudi, di atasnya Turki. Tapi kita di bawahnya Korea Selatan. Nomor 1 adalah Amerika, nomor 2 Cina. Nomor 3 itu mana? Rusia turun. Rusia itu 10. Nomor 3 itu dulu Jepang disalib oleh India. India nomor 3. Kenapa India itu? Karena ya wajar lah India itu ya, karena kan kalau kita hitung dari PDB-nya saja, penduduknya India itu 1,5 miliar. Satu orang pegang 100.000 saja. Itu kalau kali 101,5 miliar sudah berapa triliun itu? Mungkin kuadriliun itu, kuadratriliun. Sangat banyak sekali. Makanya wajar kalau nomor 3 India itu. Indonesia nomor 16. Nah, ada LSM itu meneliti dari 22 negara. Dari G20 itu terus kemudian ditambah 2 lagi. Ternyata negara dengan tingkat penggabungan antara sosialnya yang paling bagus dengan sosial ekonominya yang paling bagus, hubungan interaksi sosial ekonomi yang paling bagus, itu secara mengejutkan itu adalah Indonesia. Dengan skornya 8,45. Disusul nomor 2 itu dari negara bukan. Ternyata yang nomor 2 yang termasuk yang paling bagus itu adalah dari negara Israel. Israel. Ada yang mengatakan Israel katanya. Israel itu nomor 2. Itu bukti bahwa Israel kalau Anda itu baca Israel di Al-Quran itu ada nggak disebut Israel? Ya Bani Israel. Israel yang dimaksud itu apakah Israel yang ada di Palestina? Jangan sampai ada Muslim yang mengira ketika kita baca Al-Quran, ya Bani Israel, oh itu Israel yang sedang membombardir Gaza itu, membunuh orang. Bukan. Israel yang dimaksud dalam Al-Quran itu siapa? Ya, itu siapa Bani Israel? Beliau adalah keturunan dari Yahuda bin Yakub alaihissalam. Keturunan dari Nabi Yakub itu ada. Nabi Yakub itu punya putra banyak. Ada Nabi Yusuf, ada juga Yahuda. Nah, dari Yahuda itu nanti yang Yahuda. Ada namanya Yahuda. Huda namanya. Tapi nama itu juga sensitif loh. Saya itu pernah ngajar di PJKR. Itu mahasiswa saya itu namanya Christian. Tahu Christian itu? Christian itu kan
Maksudnya adalah nama-nama orang penganut agama Kristen. Makanya ketika saya panggil, itu saya nggak pernah manggil Kristen. Muslim gitu. Kok bisa kamu itu? Pertamanya saya anggap itu mu'alaf. Makanya saya tanya, kamu mu'alaf ya? Enggak, saya lahir dari Islam sejak kecil. Baik orang tua saya juga Islam. Kok bisa nama kamu itu Kristen gitu? Nah itu makanya saya heran. Jadi nama kok bisa gitu ya Kristen. Tapi pernah juga ada dulu saya itu punya teman. Ketika dia itu memang orang desa, ketika teman di pondok itu baru masuk ditanya sama guru saya, siapa namanya? Musyrikin. Namanya itu musyrikin. Allah, langsung sama gurunya, kamu mulai sekarang saya ganti namanya muslimin. Jadi sejak saat itu namanya dipanggil muslimin. Bahkan ada lagi yang ekstrim, itu malah tetangga saya. Tetangga saya itu ketika punya anak lahir, tapi sudah lama sih, saya mungkin duluan dia lahirnya duluan dia daripada saya. Itu sama orang tuanya dinamakan Robbil Alamin. Robbil Alamin itu kan kalau dimaknai adalah Allah Tuhan semesta alam. Masa ada manusia kok namanya Tuhan semesta alam gitu? Katanya, loh kok kamu namakan Robbil Alamin? Kan ini nama dari Al-Quran. Di Al-Quran ada. Nah dia pengennya Bismillahirrabbil Alamin. Nah dia ambil Robbil Alamin. Karena dia ketidaktahuannya itu. Akhirnya sama ketika walimatut tasmiyah, ketika pupa itu ada kiai datang terus akhirnya diganti menjadi Muzammil. Jadi nama itu penting. Nah kita kembali lagi. Nah konsep dari 3 tadi ini tidak terasa kita sudah 1 jam bicara tentang konsep kayak menurut persepsi dari Abdullah bin Bayah. Ini kita lihat ternyata dari apa yang diteliti oleh GFI dari Amerika tadi itu, yang menyatakan bahwa Indonesia ini menjadi negara yang tingkat sosial ekonominya tertinggi, ini ternyata dilihat dari faktor itu bukan dari materi saja. Tetapi kita kembali ke tadi itu, kekaya itu ada 3, kaya ilmu, kaya harta, dan kaya hati. Ternyata orang Indonesia itu meskipun utangnya banyak, diuber-uber debt collector, tapi hubungan dengan tetangga tetap jalan. Buktinya apa? Ketika tetangganya punya mantu atau punya gawe, bohong oleh utang-utang ya tetap dikasihkan. Itu bukti bahwa sosialnya yang sangat luar biasa. Jadi tidak diukur dari semata dari materi saja. Nah ini merupakan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dari kajian pagi ini, bahwa kekayaan itu tidak selalu diukur dengan harta. Kekayaan itu bisa jadi dengan kekayaan hati dan juga kekayaan ilmu. Jadi kalau Anda misalkan nanti tidak menjadi orang kaya, nggak jadi masalah, bisa jadi menjadi seorang yang kaya hati, kaya ilmu. Itu luar biasa. Apalagi bisa menggabungkan dari 3-tiganya, sudah berilmu, kaya lagi, hatinya juga bisa. Nah ini merupakan kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya kalau itu benar merupakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila itu salah itu murni dari pendapat saya pribadi. Intinya sebagai penutup, closing statementnya adalah statement yang dibangun oleh Abdullah bin Bayah, Muslim itu harus kaya, itu tidak bisa kita fahami secara letterlek atau harfiah secara langsung, tapi kita harus mendalami bahwa memang satu sisi Muslim kaya itu juga sangat bagus, karena dulu masa keemasan Islam memang betul Islam itu juga kaya. Tidak hanya kaya ilmu tetapi juga kaya harta. Peradaban Islam pernah ada di negara Islam, yaitu di Baghdad, di Irak, di mana pusat peradaban dunia itu ada di situ. Nah saat ini Islam kurang begitu diperhatikan. Kenapa? Karena mungkin
selain antar sesama Islam kurang rukun, tapi juga ternyata dalam sisi ekonomi kita ini juga di bawah orang-orang non Muslim. Jadi harapan kita ke depan bagaimanapun Civitas Akademika di Wonogiri ini, saya yakin dari konsep kaya yang dibangun oleh Abdullah bin Bayah tadi itu ada bekal untuk kedepannya. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.